kita orde 1. Oke, jadi saya ulangi sedikit lalu ya. Jadi inti atau nuklida yang ada di alam yang memiliki nomor atom lebih besar daripada 3 bersifat radioaktif. Tapi untuk nuklida yang dibuat di laboratorium, meskipun nomor atomnya lebih kecil dari 82, itu bisa saja bersifat radioaktif. Jadi untuk nuklida buatan, banyak nuklida buatan yang meskipun nomor atomnya lebih kecil daripada 82, tapi bersifat radioaktif. Radioaktivitas ini adalah suatu sifat yang dimiliki oleh radionuklida atau nuklida yang tidak stabil. Jadi karena ini merupakan sifat, maka peluruhan ini terjadi secara spontan. Jadi tidak ada pemicunya ya. Jadi karena dia sudah merupakan sifat dari nuklida yang bersifat radioaktif. Jadi secara spontan radionuklida akan meluruh melepaskan satu atau lebih partikel dalam proses peluruhannya ya menjadi inti atom yang lebih stabil. Jadi selama belum stabil pasti dia akan terus meluruh membentuk inti yang lebih stabil. Jadi peluruhan akan terhenti jika inti yang dibentuk adalah inti yang sudah stabil. Oke, stabilitas sebuah inti atom radioaktif atau stabilitas sebuah radionuklida terhadap peluruhan spontan diukur dengan waktu paro. Jadi salah satu cara untuk menentu atau membandingkan kestabilan dari suatu inti dari satu nuklida dengan membandingkan kestabilan satu nuklida dengan nuklida yang lainnya itu dengan cara melihat waktu paronya. Jadi semakin panjang waktu paro suatu radionuklida, maka semakin stabil radionuklida tersebut jika dibandingkan dengan radionuklida lain yang waktu paronya lebih pendek. Jadi contohnya uranium 238 itu waktu paronya 4,47 kali 10 pangkat 9 tahun, kalau saya tidak salah ya. Kalau kita bandingkan kestabilannya dengan karbon 14 yang punya waktu paro 5.730 tahun, maka uranium 238 itu kita katakan lebih stabil dibandingkan karbon 14. Karena uranium 238 memiliki waktu paro yang jauh lebih panjang, berarti lambat sekali meluruhnya. Atau dengan kata lain dia lebih stabil jika dibandingkan karbon 14. Jadi seperti halnya reaksi kimia biasa, waktu paro juga didefinisikan untuk reaksi inti ya. Untuk reaksi peluruhan ya, waktu paro juga didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan agar setengah dari jumlah awal radionuklida meluruh. Atau dengan kata lain, waktu yang dibutuhkan agar setengah dari jumlah radionuklida awal itu tersisa. Jadi setelah satu waktu paro terlewati atau terlampaui, maka yang tersisa hanya tinggal setengahnya. Jadi setengah dari jumlah awal radionuklida. Atau dengan kata lain, setelah satu waktu paro terlampaui, sudah setengah dari jumlah radionuklida awal yang meluruh. Nah, waktu paro besarnya tetap untuk setiap isotop ya. Jadi isotop karbon 14, waktu paronya adalah 5.730 tahun. Sedangkan untuk isotop karbon 13, waktu paronya tidak mungkin 5.730 tahun. Jadi waktu paro besarnya tetap untuk setiap isotop. Jadi isotop karbon 14 hanya punya satu waktu paro. Uranium 238 hanya punya satu waktu. Nah, hanya setengah bahan yang tersisa setelah waktu tes tengah. Nah, untuk reaksi inti, kalau reaksi kimia biasa kan jumlah reaktan itu kita simbolkan dengan konsentrasi ya. Sedangkan untuk reaksi yang melibatkan inti, jumlah reaktan awal dalam suatu reaksi peluruhan itu biasa dinyatakan dalam satuan massa, baik gram ataupun kilogram. Oke, jadi hanya setengah bahan yang tersisa setelah waktu tes tengah atau setelah waktu paro yang pertama atau setelah waktu paro terlampaui. Setelah tambahan waktu paro tes tengah, berarti setelah waktu paro kedua ya, maka yang tersisa hanya seperempatnya. Jadi setelah N waktu paro berlalu, hanya setengah pangkat N bahan yang tersisa. Jadi setelah misalnya 5 waktu paro berlalu, maka yang tersisa tinggal 1/2 pangkat 5. Berarti itu 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32 ya. Jadi yang tersisa tinggal 1/32 dari jumlah bahan
mula-mula. Nah, ini merupakan tabel yang memuat beberapa nuklida, radionuklida ya, karena semua punya situ adalah jadi ini adalah tabel yang memuat radionuklida beserta waktu paronya, kemudian modus peluruhannya dan nama nuklidanya. Jadi waktu paro di situ bervariasi mulai dari millisecond, ms itu millisecond, sampai tahun ya, tahun. Jadi sampai tahun. Jadi ada millisecond paling singkat sampai tahun. D itu menyatakan hari, day. Oke, kemudian modus peluruhan. Ini modus peluruhannya beta minus atau beta ya. Kemudian ada beta positif atau positron. Kemudian ada peluruhan alfa. Itu artinya ketika nuklida tersebut meluruh, dia akan melepaskan partikel yang ada pada kolom 198. Ketika dia meluruh, dia akan melepaskan partikel beta. Kemudian francium dengan nomor massa 220, ketika dia meluruh, dia akan membentuk inti yang lebih stabil, disertai dengan pelepasan partikel alfa. Oke. Oke, jadi itu ada yang diberi tanda kuning itu hanya ini disuruh kita membaca apa maksud dari tabel yang diberi warna baris yang diberi warna kuning itu. Jadi kita lihat di situ radium 226 punya waktu paro 1600 tahun. Ketika dia meluruh membentuk inti yang lebih stabil, dia akan melepaskan partikel alfa. Oke ya. Nah. Oke, jadi tadi kalau kita lihat di tabel di baris yang warna kuning itu menyatakan waktu paro radium 226 beserta modus peluruhannya. Jadi waktu paro dari radium 226 adalah 1600 tahun. Jadi misalnya di awal sebelum terjadi reaksi peluruhan, kita punya 1 kg radium 226, maka setelah 1600 tahun terlewati, maka akan tersisa menjadi setengahnya. 100 ya, kalau kita 100 gram. Jadi setelah 1600 tahun terlampaui, maka yang tersisa tinggal 50 gram. Kemudian setelah 3200 tahun, yang tersisa tinggal 25 gram. Kemudian yang terakhir, ketika terlewati 4800 tahun, maka yang tersisa 12,5 gram. Jadi seterusnya ya, jadi kalau tambah lagi menjadi 6400 tahun, maka yang tersisa tinggal 6,25 gram. Suatu saat akan habis ya, jadi suatu saat akan habis. Jadi bergantung waktu parohnya. Oke, lihat reaksinya di bawah, itu 226, dia meluruh, membentuk inti radon. Radium 226 meluruh membentuk inti radon, dan melepaskan satu partikel alfa. Alfa di sini bisa saling menggantikan dengan inti helium 4 ya, dengan asumsi bahwa alfa dan helium 4 memiliki muatan yang sama, yaitu memiliki massa yang sama yaitu 4 SMA, kemudian alfa memiliki muatan yang sama dengan jumlah proton pada helium. Jadi simbol alfa dan helium bisa saling menggantikan. Oke, sekarang hubungan antara jumlah N atom-atom radionuklida atau bahan yang bersifat radioaktif dengan jumlah delta N yang akan meluruh dalam waktu delta T. Itu diberikan oleh persamaan yang ada di bawah sini ya. Jadi delta N sama dengan lambda N delta T. Lambda ini adalah konstanta peluruhan. Pada reaksi kimia biasa, konstanta peluruhan, konstanta laju reaksi itu disimbolkan dengan K kecil. Tapi untuk reaksi peluruhan inti, konstanta peluruhan itu disimbolkan dengan lambda. Jadi delta N sama dengan lambda N delta T, atau kalau kita buat dalam bentuk ln, maka hasilnya adalah ln N0 dibagi N sama dengan lambda T. Ini seperti kembali ke itu ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, reaksi peluruhan mengikuti kinetika orde pertama. Jadi persamaan yang digunakan juga adalah persamaan untuk reaksi orde pertama. Jadi ln N0 dibagi N sama dengan lambda T. Ini analog dengan reaksi kimia biasa ya, ln A0 dibagi A sama dengan KT. Oke, kalau kita hilangkan ln-nya,
berarti kita jadikan eksponen ya. Jadi lambda T itu kita jadikan pangkat dari eksponen, maka bisa kita ubah persamaannya menjadi N sama dengan N0 kali E pangkat min lambda T. Oke, nah sekarang waktu paro sama ya simbolnya untuk reaksi kimia biasa dan reaksi peluruhan, itu T setengah. Hubungan antara waktu paro dengan konstanta peluruhan, lambda dikalikan T setengah itu sama dengan 0,693 atau lambda sama dengan 0,693 dibagi T setengah atau T setengah sama dengan 0,693 per lambda. Sama, ini adalah persamaan juga, persamaan yang sama untuk reaksi kinetika orde pertama. Untuk kinetika orde pertama untuk reaksi kimia biasa ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum saya masuk ke aktivitas. Aktivitas atau laju disintegrasi. Laju peluruhan atau aktivitas. Disintegrasi itu peluruhan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut konstanta peluruhan. Karena di orde 1, maka satuannya adalah seperwaktu atau waktu pangkat minus 1. Jadi kalau kita pakai SI, standar internasional, maka yang kita pakai untuk waktu maupun konstanta peluruhan adalah second. Jadi kita pakai second ya. Kemudian ada yang dinamakan aktivitas atau laju disintegrasi. Laju disintegrasi atau aktivitas ini adalah delta N per delta T atau berapa jumlah yang meluruh per satuan waktu. Nah, delta N per delta T ini adalah setara dengan lambda dikalikan dengan N. Oke, nah, kalau kita lihat persamaannya di bawah sini ya, ini ya. A sama dengan lambda N. Duh, maaf, kenapa jadi begini. A itu sama dengan lambda N. A sendiri adalah delta N per delta T. Oke, satuan, ini aktivitas ya, atau laju disintegrasi. Jadi, berapa nuklida yang meluruh per satuan waktu. Delta N per delta T sama saja dengan aktivitas. Aktivitas itu sama juga dengan laju disintegrasi. Jadi biasa di soal itu kalau misalnya dikatakan berapa aktivitas dari sampel, maka itu sama saja dengan berapa laju disintegrasinya. Berapa jumlah radionuklida yang meluruh per satuan waktu. Nah, delta N per delta T itu sama dengan A sama dengan lambda N. Nah, kemudian kalau kita ubah menjadi seperti ini ya. Nah, jadi hubungan antara aktivitas akhir dengan aktivitas awal itu ada di persamaan di sebelahnya. A atau aktivitas pada waktu T sama dengan aktivitas mula-mula kali eksponen pangkat min lambda T. Sama dengan ini ya. Sama dengan ini. N sama dengan N0 kali eksponen pangkat min lambda T. Satuan SI, standar internasional untuk aktivitas adalah Becquerel. Ini untuk menghormati Henry Becquerel, penemu gejala keradioaktifan. Simbolnya adalah Beq. 1 Becquerel itu sama dengan 1 peluruhan per detik. Jadi 1 Becquerel sama dengan 1 peluruhan per detik. Satuan lain yang juga biasa digunakan untuk aktivitas adalah Curie. Simbolnya Ci. Di mana 1 Curie itu sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 Becquerel atau 3,7 kali 10 pangkat 10 disintegrasi per second atau 37 gigabecquerel. Jadi disintegrasi per second itu sama dengan 1 becquerel ya. Jadi 1 Curie itu sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 disintegrasi per second atau 1 Curie sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel atau sama dengan 37 gigabecquerel. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian setelah aktivitas, kemudian waktu paro, ada juga yang dinamakan waktu hidup rata-rata. Jadi waktu hidup rata-rata ini adalah jumlah waktu hidup semua radionuklida yang meluruh dibagi oleh jumlah radionuklida tersebut. Jadi jumlah waktu paronya dibagi dengan jumlah nuklidanya. Jadi itu disebut sebagai waktu hidup rata-rata. Kaitan antara waktu hidup rata-rata dengan
konstanta peluruhan dan waktu paro diberikan oleh persamaan yang ada paling bawah. Waktu hidup rata-rata, saya tidak tahu apa namanya simbol itu. Jadi simbolnya seperti itu ya. Sama dengan 1/lambda atau sama dengan T setengah dibagi 0,693. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, karena tidak ada, saya lanjut ya. Ini adalah contoh deret peluruhan, yaitu deret peluruhan uranium. Nah, waktu awal saya masuk mengajar, saya tugaskan kalian untuk mencari 4 deret peluruhan ya. Salah satunya adalah deret peluruhan uranium. Jadi kalau kita lihat ini deret peluruhan uranium, kalau kita hitung ada 14 kali peluruhan. Jadi yang tanda panah ke kiri bawah, yang miring ke kiri bawah itu adalah peluruhan alfa. Ada 8 kali peluruhan alfa. Kemudian tanda panah yang ke samping, ada 6 kali ya, tanda panah ke samping kanan, itu adalah peluruhan beta. Tanda panah kiri bawah untuk alfa, kemudian tanda panah ke kanan ke samping itu untuk beta, ini tidak baku, jadi bisa saja ditukar, boleh ditukar. Jadi di buku lain mungkin sebaliknya ya, atau bisa saja di buku lain, bukan kanan bawah ya, ke kiri bawah, bisa saja di buku lain ke kanan bawah ataupun ke kiri samping. Jadi tanda panah ini tidak baku. Jadi ini hanya untuk membedakan yang mana peluruhan alfa dan yang mana peluruhan beta. Jadi peluruhan uranium 238 membentuk timbal 206, uranium 238 dengan nomor atom 92, meluruh sebanyak 14 kali, membentuk inti stabil timbal dengan nomor massa 206 dan nomor atom 82. Jadi sertai dengan 8 kali pelepasan alfa dan 6 kali pelepasan partikel beta. Jadi berhenti sampai timbal 206 ya, karena timbal 206 ini sudah stabil, maka timbal 206 ini tidak meluruh, membentuk inti yang lain lagi. Berhenti di timbal yang paling bawah itu. Jadi ada 3 timbal di situ ya. Ada timbal 214, ada timbal 200. Berhenti di timbal 206. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Satu lagi ya. Biasanya dalam reaksi peluruhan, dalam reaksi peluruhan dan reaksi inti berbeda ya. Kalau reaksi inti itu berarti ada inti target, ada penembaknya, kemudian ada inti hasil reaksi, ada projektil yang akan dilepaskan. Kalau deret peluruhan kan tidak. Hanya induk kemudian menghasilkan anak. Nah, baik untuk reaksi peluruhan maupun reaksi inti, biasanya nomor atom tidak dituliskan. Jadi kalau kita nanti menuliskan reaksi peluruhan, tidak perlu menuliskan nomor atomnya. Jadi, atau kalau saya suruh melengkapi suatu reaksi inti, saya tidak tuliskan, hanya dihafalkan. Jadi seperti uranium 238, uranium 235, itu berarti nomor massanya saja yang disebut. Nomor atomnya tidak perlu, karena itu kan sering sekali kita temui ya, jadi nanti otomatis nanti akan hafal nomor atom. Unsur-unsur bersifat radioaktif. Uranium nomor atomnya 92, thorium nomor atomnya 90, timbal nomor atomnya 82, dan sebagainya. Bismut 83, dan sebagainya ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Thorium itu udah 90 ya. Kalau dia melepaskan satu beta membentuk palladium, maka palladium itu bernomor atom 89. Ada lagi? 91 ya, maaf. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau begitu saya lanjut. Ini adalah contoh soal, ada 4 contoh soal di sini. Jadi coba kalian kerjakan. Ini ada 4 contoh soal, coba dikerjakan. Setelah itu nanti kalian sebut saja jawabannya. Oke ya, saya kasih waktu. Ini gampang, 5 menit lah. Oke ya, 5 menit. Tolong kerjakan 4 soal ini. Oke, nomor 1, coba lihat nomor 1. Dalam deret peluruhan thorium 232, berarti nomor masanya 232, karena ini thorium, maka nomor atomnya 90. Kehilangan 6 partikel alfa dan 4 partikel beta. Apa isotop akhir yang dihasilkan? Jadi,
nuklida induknya adalah thorium 232. Nomor atomnya 90. Meluruh membentuk 6 alfa tambah 4 beta tambah isotop anaknya ya, radionuklida anak. Nah, ini yang mau kita tentukan. Apakah anak yang dihasilkan? Apa isotop akhir yang dihasilkan? Kemudian yang kedua, strontium 90, baik nomor masanya 90 ya, merupakan salah satu produk dari reaksi fisi uranium 235. Uranium 235. Jadi membelah salah satu hasilnya adalah strontium 90. Isotop strontium ini bersifat radioaktif. Dia bersifat radioaktif, oleh karena itu dia pasti meluru. Waktu parohnya adalah 28,1 tahun. Berapa lama ya waktu yang dibutuhkan agar 1 gram isotop tersebut, maksudnya strontium ini ya, agar 1 gram isotop strontium tersebut berkurang menjadi 0,2 gram selama peluruhan. Jadi awalnya isotop strontium ini punya massa 1 gram. Kemudian akhirnya setelah dia meluruh tersisa 0,2 gram. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar 1 gram ini menjadi 0,2 gram? Oke, nomor 3. Sampel yang baru saja diisolasi dari yttrium 90 diketahui mempunyai aktivitas 9,8 kali 10 pangkat 5 disintegrasi per menit. Pada pukul 13.00 ya, 1 siang, tanggal 3 Desember 2000. Pada pukul 14.15 tanggal 17 Desember 2000, aktivitasnya diukur dan diketahui menunjukkan 2,6 kali 10 pangkat 4 disintegrasi per menit. Hitung waktu paro dari isotop yttrium ini. Jadi, aktivitas awalnya 9,8 kali 10 pangkat 5 disintegrasi per menit. Ini dihitung pada pukul 13.00 tanggal 3 Desember 2000. Kemudian aktivitas akhir pada pukul 14.15 tanggal 17 Desember 2000 tinggal 2,6 kali 10 pangkat 4 disintegrasi per menit. Hitung waktu paro yang dimiliki oleh isotop yttrium 90. Oke, yang terakhir, dapatkah peluruhan alfa saja untuk menjelaskan pembentukan isotop radon 222 dari isotop uranium 238? Kemudian pertanyaan yang kedua, dapatkah peluruhan alfa saja untuk menjelaskan pembentukan isotop radon 220 dari isotop thorium 232? Jika tidak, nyatakan jenis peluruhan apa lagi yang harus terjadi. Jadi kalau ada peluruhan lain selain peluruhan alfa, ya tuliskan peluruhan apa itu. Tapi kalau cukup alfa saja, ya sudah, berarti tidak ada lagi yang harus kita tuliskan. Ya, ada yang mau ditanyakan mengenai contoh soal ini yang yang empat nomor ini? Ada yang mau ditanyakan sebelum dikerjakan? Saya kasih waktu 5 menit saja ya, karena ini kan mudah. Saya sudah jelaskan tadi apa yang dimau dari masing-masing soal. Oke, silakan saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal-soal ini. Bu, Kenapa? Kenapa Rika ya? Bukan Berapa? nomor 1. Kenapa nomor 1? Kenapa? Bukan isotop timbal, Bu. Sebentar dulu ya, sebentar dulu. Tunggu dulu temanmu yang lain ya. Nanti 5 menit Ya, kemudian baru kita bahas satu-satu, oke? Nah, biar temanmu juga mengerjakan yang lain dulu, Rika. Oke ya, saya tunggu 5 menit ya. Nanti kita kerjakan sama-sama.
Sudah selesai? Belum, Bu. Selesai? Belum? Belum semua, Bu. Oke. Ya, silakan dikerjakan dulu. Kerjakan dulu. Saya tambah waktunya 5 menit. Ibu mau bertanya, Bu. Oke, yang mana? Yang nomor 2, Bu, itu berkurang Mm-mm. berkurang 0,2 atau menjadi 0,2 Itu kan tuh, Bu? terus berkurang menjadi, berarti sisanya 0,2. Oh iya, Bu. Oke, Berarti berkurang 0,8 nih, Bu. betul.
Oke, sudah bisa kita kerjakan. Oke, kita kerjakan saja ya. Oke, nanti sama-sama kita kerjakan. Kalau yang belum selesai nanti kita selesaikan sama-sama. Oke, Ya, Bu. nomor 1 dulu ya, nomor 1. Bentar ya, saya ganti dulu tampilannya. Kita lihat nomor 1. Nomor 1, di situ soalnya apa ya? Isotop thorium 232 itu meluruh dengan melepaskan 6 partikel alfa dan 4 partikel beta. Isotop akhirnya apa? Atau apa isotop air yang dihasilkan dari peluruhan thorium 232? Nah, thorium memiliki nomor atom 90. Dia punya nomor atom 90 ya. Ya, Bu. Jadi thorium punya nomor atom 90. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini hasilnya, isotop akhirnya. Nah, untuk menentukan isotop akhirnya, kita tentukan dulu nomor atom terutama. Karena nomor atom itu kan yang mencirikan suatu inti ya. Jangan nomor massa yang dimencirikan, jadi nomor atomnya dulu yang penting. Karena nanti kalau sudah tahu nomor atom, kita sudah bisa tebak intinya apa, atau isotopnya apa. Kalau nomor massa kan bisa saja sama ya antara inti yang satu dengan inti yang lain, tapi nomor atom itu hanya khas untuk masing-masing inti. Nah, 6 kali 2, karena ada melepaskan 6 alfa, maka nanti nomor atom untuk inti di sini itu 6 kali 2. Jadi kita setarakan ya, jadi setarakan massa dan setarakan nomor atom. Nah, sebelah kanan nomor atomnya sudah ada 6 kali 2, 12, kemudian 12 tambah negatif 4. Berarti 12 kurang 8. Berarti berapa ditambah 8? Hasilnya 90. Berarti 82 ya. Jadi di sini harus 82. Nah, 82 ini adalah nomor atom untuk timbal. Jadi kita tentukan dulu nomor atomnya, baru kita bisa tuliskan atau kita tentukan apa isotopnya atau apa inti yang dihasilkan. Sekarang nomor massanya, karena timbal memiliki beberapa isotop, ada isotop 206, timbal 206, 207, 208, dan seterusnya. Maka kita tentukan nomor massanya dengan melihat lagi massa untuk masing-masing partikel. Jadi 6 kali 4, 24, kemudian tambah 4 kali 0, berarti 24 tambah 0. Jadi berapa ditambah 24 hasilnya 232. Berarti hasilnya adalah 208 ya. Jadi di sini adalah 208. Jadi isotop akhir yang dihasilkan adalah timbal 208. Ini hanya itu ya, persoalan matematika saja, persoalan matematis saja. Menghitung, jadi kesetaraan massa dan muatan. Jadi kesetaraan massa dan muatan atau kesetaraan massa dengan nomor atom. Jadi yang sebelah kiri harus sama massanya dengan sebelah kanan. Begitu pula dengan muatan atau nomor atomnya. Ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 1? Saya kira ini paling mudah. Jadi saya kira benar semua menjawab nomor 1. Oke, tidak ada ya. Ini jelas, saya kira jelas untuk nomor 1. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Jadi nomor 2, kita punya isotop yttrium dengan nomor massa 90. Nah, memiliki waktu parut 28,1 tahun. Nah, pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan? Jika diketahui mula-mula isotop yttrium itu massanya 1 gram, berapa waktu yang dibutuhkan agar massa yttrium berkurang menjadi 0,2 gram. Jadi massa akhirnya adalah 0,2 gram. Yang ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan agar yang 1 gram mulanya itu tinggal 0,2 gram. Jadi karena ini adalah reaksi peluruhan, isotop yttrium bersifat radioaktif ya, jadi dia pasti meluruh. Jadi kita menggunakan persamaan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan, kita menggunakan persamaan reaksi orde 1. Jadi kita gunakan ln N0 dibagi N sama dengan lambda T. T inilah yang kita mau cari. N0-nya ada 1 gram, NT-nya itu ada yaitu 0,2 gram. Nah, lambda itu tidak ada dalam soal. Jadi lambda kita cari menggunakan
waktu paruh yang ada di soal. Jadi lambda sama dengan 0,693 per T setengah. Bentar ya. T setengah ya di sini. Nah, waktu ini T setengah bisa dalam bentuk tahun seperti di atas 28,1 tahun, atau kalian mau ubah ke SI yaitu second, terserah mau pakai mana saja. Di sini kan tidak ditentukan nanti waktu yang ditanyakan itu dalam satuan apa. Jadi kalau mau tetap dalam satuan tahun silahkan, mau diubah ke dalam second, ke dalam menit, itu tidak ada masalah, terserah. Tinggal konversi saja kan. Berarti kalau saya mau tetap pakai tahun, berarti 0,693 dibagi dengan 2,81 tahun. Maka nanti ini satuannya pangkat minus 1. Year pangkat minus 1. Jadi setelah diperoleh lambdanya, kita masukkan ke persamaan. Dan N0-nya itu 1 gram dibagi 0,2 gram. Maka ini habis sama dengan lambda tadi yang sudah kita peroleh ya. Di pangkat minus 1 kali T. Jadi ln 1 dibagi 0,2 berhasilnya 5 ya. Berarti ln 5 sama dengan sekian year pangkat minus 1 kali T. Maka T sama dengan, bentar, maka T sama dengan ln 5 dibagi lambdanya. Titik-titik years pangkat minus 1. Hasilnya titik-titik years. Oke, jadi waktu yang dibutuhkan di sini dalam satuan tahun. Terserah mau dipakai mau pakai satuan tahun atau mau dikonversi ke hari, konversi ke jam, dikonversi ke menit, atau dikonversi ke SI-nya yaitu second. Sini kan tidak ditentukan. Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 2? Ibu bisa juga Bu pakai rumus yang satu. Yang mana itu? Yang NT sama dengan N0 yang eksponen min Oh, lambda boleh. T. Tapi itu minus lambda T ya, karena kan dibalik kan ya. Nah, boleh. Insya Allah hasilnya akan sama. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik, maksudnya jangan nanti kalau terbalik kalau terbalik apa ya? Menghitungnya nanti bisa nanti T-nya dalam apa? T-nya nanti minus. Jadi kalau dapatkan T minus, berarti terbalik gitu. Oke ya. Bisa juga pakai yang tadi yang Rika bilang. Jadi kita pakai eksponen ya, boleh. Mau eksponennya dihilangkan, berarti kan kita lenkan ya. Lenkan dua ruas kiri dilenkan, ruas kanan juga dilenkan, maka nanti eksponennya akan hilang. Boleh, tidak ada masalah. Berarti nanti kan hasilnya persamaannya akan menjadi N per N0 kan. N per N0 sama dengan eksponen minus lambda T. Kalau kita hilangkan eksponennya, maka ln N per N0 sama dengan minus lambda T. Oke, tidak ada masalah. Mau N di atas, jadi nanti bisa juga ln N dibagi N0, tapi di depan lambda nanti harus ada tanda negatifnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, kalau rumus NT sama dengan N0 seper 2 T seper 2 bisa digunakan? N0 kali? NT sama dengan N0 seper 2 T per waktu paruh. Tunggu, saya tulis dulu. Mana tadi? N0 NT sama dengan 0 seper 2 per 2 seper 2 T seper 2. Mana Bu? Tunggu dulu. Coba. Aduh, maaf. N0 seper 2. N0 seper 2? Iya Bu. N0-nya dikali seper 2, begitu? Iya. N0 kali seper 2. Begini. Terus? Baru T per waktu paruh.
T-nya di sini juga. Iya Di Bu, atas juga. dikali. Iya, Kali T per T/2. T setengah. Begini? Iya. Tunggu dulu. T dibagi T setengah. Berarti T sama dengan setengah N0 T. Begini ya. Begini. Iya Bu. Tunggu dulu. Setengah dibagi T setengah sama dengan lambda. Dicoba saja Rika. Kalau misalnya nanti sama dengan hasilnya begini, terus saya baru lihat persamaan seperti ini. Konsepnya bagaimana ini? Maksud saya, kok bisa jadi begini maksudnya? Kan begini, apa ya? Seperti kalau kita merumuskan waktu paruh, T setengah. T setengah itu kan tidak langsung muncul 0,693 per 2 ya. Jadi itu kan asalnya dari persamaan kinetika orde pertama. Jadi persamaan kinetika orde pertama itu ln A0 ln konsentrasi awal dibagi konsentrasi T sama dengan K dikali T. Itu kan persamaan reaksi umum ya. Atau ln N0 dibagi N sama dengan lambda T. Jadi kalau kita hilangkan ln-nya, atau begitu, itu kan waktu paro yang 0,693 itu kan ln 2 ya. Itu diperoleh ln 2 itu diperoleh jika kita T di situ kita ganti menjadi T setengah, kemudian N0 kita ganti menjadi N setengah N0, kemudian N itu kita ganti juga menjadi setengah. Menjadi N ya. Jadi setengah N. Jadi ada memang apanya ya, ada urut-urutannya sehingga mendapatkan persamaan waktu paro itu 0,693 per konstanta. Nah kalau ini konsepnya dari mana ya? Ini nih. Kamu lihatnya di mana Rika? Ada tadi contoh soal yang mana? Kayak persis sama yang soal tadi, jadi saya gunakan. Oh begitu ya. Oke, gimana ya? Kalau saya sih lebih baik pakai persamaan yang sudah kita pernah pelajari. Kan waktu di kimia fisik 2, kemudian tapi kan kinetika kalian belum ya. Tapi kan di kimia fisik 2 kita sudah pelajari bagaimana menurunkan persamaan untuk reaksi orde pertama, reaksi orde kedua, dan seterusnya. Nah, hasilnya kan seperti ini ya, seperti ini. Ln N0 dibagi N, atau kalau kita bicara konsentrasi berarti ln konsentrasi 0 dibagi konsentrasi T, atau yang tersisa sama dengan K dikali T. Itu kan kita sudah turunkan. Mengapa hasilnya seperti itu? Nah, kalau seperti ini saya tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan yang seperti ini. Mungkin bisa diputar-putar itu persamaan ya, tapi saran saya sih sebaik kita pakai saja persamaan yang sudah pernah kita pelajari. Kan ln konsentrasi 0 per konsentrasi sisa sama dengan KT itu kan tidak langsung ada ya. Nanti di kinetika kimia kita akan turunkan bagaimana mendapatkan persamaan. Jadi kimia fisik 2 pun pernah saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan persamaan. Jadi tidak asal. Kalau seperti ini, tunggu dulu, mungkin bisa, tapi coba saja Rika, coba saja. T per T setengah, NT sama dengan setengah N0, T dibagi T setengah. T setengah di sini kan 0,693 per lambda. Dicoba saja, hasilnya sama kan? Dengan kalau seperti ini? Dicoba sajalah. Oh iya Bu. Bagaimana caranya kamu putar balik ini persamaan ini menjadi ini? Ya, kan ini persamaannya kan sama saja dengan N sama dengan N0 sama dengan, kita balik saja ya, salah, sorry. N sama dengan N0. Saya tidak bingung. Kita ubah menjadi bentuk eksponen kan, sama dengan N0 eksponen min. Nah, silakan di otak-atik saja persamaan ini, bisa tidak menghasilkan persamaan seperti ini. Oke ya, silahkan. Kalau mau pakai persamaan lain, tapi kan asalnya kan tetap asalnya kan tetap dari persamaan kinetika orde pertama. Itu saja.
Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk soal nomor 2? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Jadi setengah N0 kali T setengah T setengah MT. Oke, nanti saya lihat dulu. Nanti sama tidak nanti dengan ini. Maksudnya bisa tidak diubah ln N0 per N sama dengan lambda T menjadi persamaan ini. Ya. Oke, nomor 3 ya. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Oke, nomor 3. Untuk nomor 3, di situ diketahui, jadi kita punya sampel, soalnya tadi mana dah. Jadi diketahui ya, aktivitas awal dari suatu sampel yang bersifat radioaktif. Jadi dihitung pada 3 Desember 2000, tahun 2000, pukul 13.00, aktivitas dari sampel tersebut adalah 9,8 kali 10 pangkat 5 disintegrasi per menit. Kemudian, ketika diukur kembali pada tanggal 17 Desember 2000, pukul 14.15, ternyata aktivitasnya tinggal 2,6 kali 10 pangkat 4 disintegrasi per menit. Yang ditanyakan adalah berapa waktu paruh dari sampel tersebut. Jadi yang kita ketahui adalah aktivitas awal, kemudian aktivitas akhir setelah waktu T, kemudian waktu pengukuran awal, dan waktu pengukuran adanya ini yang mau kita hitung untuk menghitung T setengah. Jadi kali dengan sekian menit. Ini jutaan pasti ya, karena 14 hari itu saja sudah jutaan hasilnya, jutaan menit. Ini nanti hasilnya, jadi bagi dulu baru dilenkan. Jadi nanti akan diperoleh lambda. Jadi lambda adalah hasil ini dibagi dengan T-nya. Jadi akan diperoleh titik-titik menit pangkat minus 1. Nanti kita hitung T setengah 0,693 per lambda. Jadi nanti T setengahnya dalam satuan menit. Oke. Ada yang mau ditanyakan soal nomor 3? Tidak ada masalah. Ini kan tinggal masukkan ke dalam persamaan saja. Iya, Bu. Gampang ya. Yang kita mau hitung awalnya kan cuma T-nya itu yang agak lama dihitungnya. Karena dia dalam satuan hari ya, hari. Kita mau konversi ke menit. Jelas ya nomor 3? Jelas. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Syukurlah kalau jelas. Lanjut ke nomor 4. Oke, sekarang kita lihat nomor 4. Nomor 4 itu ada 2 pertanyaan di situ. Yang pertama, jadi ada reaksi peluruhan uranium ya, uranium 238 menjadi radon. Radonnya 222. Jadi situ pertanyaannya, cukupkah peluruhan alfa saja yang terlibat dalam, cukupkah peluruhan partikel alfa saja dalam reaksi peluruhan uranium 238 membentuk radon 222. Jadi kita buat dulu alfa di sini. Kalaupun nanti tidak cukup alfa saja, berarti nanti ada tambahannya di setelah alfa. Jadi ada partikel lain selain alfa yang harus dilepaskan juga. Oke, kita lihat dulu. 238 uranium nomor massa 238, ini nomor atomnya 92. Radon nomor atomnya 86. Oke. Nah, sekarang yang kita samakan dahulu adalah nomor massa. Mengapa? Kalaupun nanti tidak dilepaskan alfa saja, misalnya disertai dengan beta kan masanya 0 ya, jadi tidak ada pengaruhnya nanti. Jadi kita samakan dulu massa. Jadi berapapun beta yang dilepaskan, kalaupun nanti ada beta kan tidak pengaruh ke nomor massa, karena massa beta itu dianggap sama dengan 0. Oke, kita samakan dulu massanya, jangan bawahnya dulu ya, jangan muatannya atau nomor atomnya dulu ya, massanya dulu. Oke, kita lihat 222 tambah 4, 226. Sedangkan yang mau kita dapatkan adalah 238. Berarti 226 ke 238 itu kurang 12 ya, 12. Jadi kalau kita buat di sini 2 alfa, berarti 228 tambah 4.
Berarti 230. Kurang 8 ya, berarti kita tambah lagi 2 alfa. Berarti di sini 4 alfa. 4 kali 4, 16. 16 tambah 222 adalah 238. Oke. Sudah ya? Jadi masanya sudah. Oke. Sekarang nomor atomnya. Pemuatannya ya kalau kita bicara partikel. 4 kali 2, 8. 8 tambah 86 berarti kan 92. Kelebihan ya? Kelebihan. Nah, jangan dikurangi alfanya. Kalau kita kurangi alfanya, jadi kalau kita kurangi alfanya, ini kan kelebihan alfa 2, 88. 86 tambah 8 kan 94. Berarti ada kelebihan 2 proton. Nah, jangan alfanya yang dikurangi. Kalau alfanya dikurangi misalnya menjadi 3, maka nanti masanya lagi yang tidak cukup. Jadi kalau begitu tidak hanya alfa saja yang dilepaskan, tapi ada beta juga. Jadi beta. Nah, beta ini kan 0-1 ya. Nah, ini kan tidak ada masalah ya, tidak ada pengaruhnya yang di atas ini. Nah, sekarang, nah tadi kita harus mengurangi protonnya 2, maka kita di sini kalikan 2 betanya. 2 kali -1 -2, -2 tambah 8 itu hasilnya 6. 6 tambah 86 sudah dapat 92. Jadi peluruhan uranium 238 membentuk radon 222 tidak cukup hanya dengan melepaskan 4 partikel alfa, tapi harus juga disertai dengan pelepasan 2 partikel beta. Oke ya, jadi selesai, sudah sama. Kiri kanan masanya sudah setara, kiri kanan muatannya juga sudah setara. Atau jumlah protonnya sudah setara. Sekarang bagian B. Bagian B adalah peluruhan thorium. Thorium 232. Nomor atomnya ini 90. Juga membentuk radon, tapi radon yang dibentuk adalah 220. Nomor atomnya sama ya. Cukupkah alfa saja atau haruskah dilepaskan partikel lain? Oke, sekarang seperti tadi kita samakan dulu masanya. 220 tambah 4, 224, sedangkan kita butuh 232. Berarti kita kekurangan 8 ya. 224 ke 232 kan kita butuh 8. Jadi, coba kita lihat. Butuh 8, berarti kita tambah lagi 2 alfa. Berarti ini menjadi 3. Kalau tadi 1 alfa tidak cukup, karena kita baru menghasilkan 224, maka kita butuh 2 alfa lagi untuk menambahkan 8 ya. Jadi 3 kali 4, 12, tambah 220, sudah 232. Nah, jadi sudah sama masanya. Sekarang muatannya atau jumlah protonnya. Nah, 3 kali 2, 6, tambah 86, 92. Berarti kita kelebihan, karena di kiri cuma ada 90 proton. Berarti kita kelebihan 2 proton. Kita mau kurangi. Untuk menguranginya, maka kita tambahkan partikel beta. Nah, kita perlu kurangi 2 ya, 86 tambah 6, 92, sedangkan sebelah kiri hanya 90. Kita perlu mengurangi 2. Maka partikel beta yang dilepaskan ada 2. Oke, jadi sudah setara massa dan muatannya. 232, di sini juga 232. 220 tambah 12, 232 tambah 0. Kemudian 90, di sini 86 tambah 6, 92 dikurangi 2. Berarti sudah sama ya, kiri kanan. Oke, jadi tidak cukup alfa saja yang dilepaskan. Dalam peluruhan thorium 232 membentuk radon 220. Jadi tidak cukup hanya melepaskan 3 partikel alfa, tapi harus disertai dengan 2 partikel beta. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Jelas ya? Nomor 1 sampai nomor 4, saya kira sudah cukup jelas. Ya, Bu. Contoh soalnya ya. Jelas, Bu. Ya gampang Jelas. memang. Karena ini contoh soal. Belum tentu seperti ini juga gampangnya kalau ujian. Ini kan contoh soal saja, langsung masuk ke persamaan ya. Oke. Jadi nanti kalau mau ujian, tapi ini kan belum masuk ke kuis. Kuis pertama kan hari Kamis ya, insya Allah jam 1 ya, kalau saya tidak salah. Kemarin Iya, kuis. Iya, Bu. Jadi hari Kamis jam 1. Itu kan materinya cuma bab 1, 2. Bab 3 ini belum masuk. Oke. Nah, sudah ya. Jadi kita selesai untuk radioaktivitas.
Jadi selesai untuk radioaktivitas. Nah, saya lanjutkan sedikit ke bab 4. Jadi saya lanjutkan sedikit ke bab 4. Bab 4 adalah reaksi inti. Sedikit saja ya, karena waktu kita tinggal sedikit. Tadi kan saya agak terlambat masuknya. Jadi kita sedikit bahas mengenai bab 4. Jadi yang pengantar-pengantarnya di awal-awal saja. Karena makin ke belakang ini semakin rumit. Oke, kita lihat reaksi inti. Jadi masuk ke bab 4 yaitu reaksi inti. Jadi definisi reaksi inti. Jadi reaksi inti adalah suatu proses interaksi yang berlangsung dalam waktu yang sangat cepat, kurang lebih 10 pangkat. Jadi maksimal 10 pangkat minus 12 detik. Jadi bisa di bawahnya antara isi inti sasaran, ya nanti ada yang disebut sebagai inti target, dengan partikel atau inti lain yang umumnya lebih ringan atau foton yang berenergi tinggi. Jadi nanti inti target akan bereaksi dengan partikel lain yang lebih ringan, atau bisa juga inti target akan bereaksi dengan foton berenergi tinggi. Kalau saya sebut foton berarti itu gamma. Foton dengan gamma itu sama ya. Sehingga menghasilkan transformasi. Jadi perubahan inti target. Jadi inti target nanti akan berubah membentuk inti yang lain. Oke, jadi beda dengan peluruhan ya. Peluruhan itu spontan terjadi. Tapi kalau ada reaksi inti, harus ada partikel yang menembak inti target. Jadi inti target ditembak oleh suatu partikel, nanti akan menghasilkan inti lain, disertai dengan pelepasan partikel juga. Oke. Reaksi inti umumnya merupakan rekayasa yang dilakukan dalam reaktor nuklir atau dengan alat pemercepat partikel. Jadi nanti partikel yang menumbuk inti target itu nanti dibedakan ya, ada bisa berupa foton, bisa berupa partikel, misalnya neutron. Nah, nanti neutron misalnya neutron ya yang menembak nanti inti target. Neutron ini ada bermacam-macam. Ada neutron sedang, neutron cepat, neutron lambat. Jadi nanti ada yang disebut sebagai alat pemercepat partikel. Kalau yang dibutuhkan adalah neutron cepat, maka kalau yang ada adalah neutron lambat, maka nanti harus dipercepat. Oke. Reaksi inti yang berlangsung alamiah, jadi selain pada reaktor nuklir, dapat juga terjadi reaksi inti di alam. Jadi contohnya adalah reaksi fusi atau penggabungan inti helium, inti hidrogen yang ada di matahari dan bintang-bintang. Kemudian pembentukan isotop karbon 14 di atmosfer itu adalah reaksi inti yang berlangsung secara alamiah. Jadi bintang-bintang dan matahari termasuk bintang ya. Jadi semua bintang termasuk matahari itu memiliki atau memancarkan cahaya. Cahaya yang dipancarkan ini atau energi yang dipancarkan ini adalah energi hasil reaksi fusi yang terjadi di matahari dan bintang-bintang. Di matahari terjadi penggabungan inti hidrogen dengan inti hidrogen lainnya membentuk inti helium. Nah, inilah nanti akan melepaskan energi, ini dinamakan reaksi fusi. Melepaskan energi itulah yang kita lihat sebagai pancaran sinarnya. Jadi kalau misalnya di matahari ataupun di bintang-bintang lain itu tidak terjadi lagi reaksi fusi, maka dikatakan bintang atau matahari itu akan mati. Jadi suatu saat mungkin ya, kalau kiamat, mungkin matahari akan padam. Jadi itu berarti tidak ada lagi energi, tidak ada lagi energinya, maka itu berarti reaksi fusi sudah tidak berlangsung lagi. Jadi sejauh ini memang ada bintang yang sudah disebut sebagai bintang padam, jadi sudah tidak bersinar lagi. Jadi karena matahari termasuk bintang, jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti matahari juga bisa padam. Oke, saya lanjut. Kemudian reaksi pembentukan isotop C14 di atmosfer ya, kita sudah lihat waktu kita belajar klasifikasi radionuklida berdasarkan pembentukannya di alam, itu ada namanya radionuklida alam terinduksi. Waktu itu berikan contoh adalah isotop karbon 14 ya, jadi isotop karbon 14 itu secara alami terbentuk di atmosfer. Ini merupakan hasil dari reaksi inti antara isotop nitrogen 14 dengan neutron yang ada di atmosfer. Hasilnya karbon 14. Oke, notasi reaksi inti. Jadi seperti halnya kalau kita belajar belajar elektrokimia,
kita kan jarang menuliskan reaksinya ya. Jadi kita menuliskan dalam bentuk notasi sel. Nah, sama seperti reaksi inti, jarang dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi yang lengkap. Biasanya dituliskan dalam bentuk notasi yang disebut sebagai notasi Bethe. Jadi notasi Bethe yang ada di bawah. Nah, dalam reaksi inti, ada yang dinamakan inti target atau inti sasaran, kemudian ada partikel penembak atau projektilnya. Projektil itu partikel penembak atau partikel yang nantinya akan menembak inti target. Kemudian hasilnya, inti hasil reaksi, hasilnya adalah inti hasil reaksi dan partikel yang dilepaskan atau dengan kata lain adalah ejektil. Jadi ada proyektil, ada ejektil. Proyektil adalah partikel yang digunakan untuk menembak inti target, sedangkan ejektil adalah partikel yang dilepaskan atau dihasilkan pada suatu reaksi inti. Nah, kalau kita beri simbol inti target itu adalah X, proyektil yang kita simbolkan dengan A kecil, ejektil yang kita simbolkan dengan B kecil, huruf B kecil, inti hasil reaksi kita simbolkan dengan huruf Y besar, maka persamaan reaksi inti secara umum bisa dituliskan dalam bentuk yang ada di slide itu ya. X tambah A menjadi B tambah Y. X itu memiliki A1 dan Z1, A itu menyatakan massa, Z itu menyatakan jumlah proton, kalau partikel berarti muatannya. Jadi untuk inti Z itu menyatakan jumlah proton, sedangkan untuk partikel Z itu menyatakan muatannya. Oke ya. Nah, sekarang umumnya untuk inti, baik inti target maupun inti hasil reaksi, Z itu jarang sekali dituliskan. Oke ya. Kemudian partikel, karena partikel itu khas massa dan muatannya. Misalnya, partikel alfa punya massa 4, muatannya 2. Tidak ada partikel lain yang persis sama massa dan muatannya seperti partikel alfa. Jadi massa dan muatan untuk satu partikel itu khas untuk partikel itu sendiri ya. Jadi biasanya partikel itu tidak perlu dituliskan massa dan muatannya. Misalnya, kalau proyektilnya di situ alfa, hanya alfa saja yang dituliskan. Tidak perlu dituliskan muatan dan massanya. Demikian pula dengan ejektilnya. Kalau ejektilnya adalah beta, maka tidak perlu lagi dituliskan massa dan muatannya, karena tidak ada partikel lain selain beta yang memiliki massa 0 dan muatan negatif 1. Nah, oleh karena itu, persamaan reaksi inti biasanya ditulis dalam bentuk notasi Bethe. Coba lihat notasi Bethe yang ada di bawah. Pada notasi Bethe itu hanya dituliskan inti target beserta nomor massanya, kemudian dalam kurung adalah proyektil, ejektil. Proyektilnya tidak perlu dituliskan massa dan muatannya, kemudian ejektilnya juga demikian. Di luar kurung sebelah kanan adalah inti hasil reaksi yang hanya juga dituliskan nomor massanya. Jadi jumlah proton, inti target dan inti hasil reaksi tidak dituliskan, kemudian muatan dan massa untuk proyektil dan ejektil juga tidak perlu dituliskan. Dengan asumsi suatu partikel tidak mungkin memiliki massa dan muatan yang persis sama dengan partikel lainnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, jelas ya? Oke, ini baru notasi. Oke, 5 menit lagi ya. Oke. Nah, jenis-jenis reaksi inti. Jadi nanti ada beberapa jenis reaksi inti, jadi dikelompokkan berdasarkan hal yang berbeda. Jadi kelompok yang pertama adalah berdasarkan jenis proyektil, dan ejektil terhadap inti target. Jadi adalah jenis-jenis reaksi inti berdasarkan jenis proyektil dan ejektil terhadap inti target. Nah, yang pertama, reaksi fotonuklir. Ini adalah reaksi inti, kelompok reaksi inti di mana proyektilnya adalah foton atau gamma. Foton dengan gamma sama saja ya. Jadi saya ulangi, jenis reaksi inti yang pertama adalah fotonuklir. Jadi reaksi inti ini adalah reaksi fotonuklir, adalah reaksi inti di mana proyektilnya adalah gamma atau foton, sedangkan ejektilnya adalah partikel. Partikel di sini bisa alfa, bisa beta, bisa neutron, bisa positron, dan sebagainya. Kemudian reaksi yang kedua, reaksi penangkapan partikel pemancaran radiasi. Ini adalah kebalikan dari reaksi fotonuklir. Kalau tadi reaksi fotonuklir proyektilnya adalah gamma,
ejektilnya partikel. Pada reaksi penangkapan partikel pemancaran radiasi, projektilnya adalah partikel, ejektilnya adalah gamma atau foton ya, sama saja. Kemudian yang ketiga, reaksi evaporasi. Reaksi evaporasi terjadi jika projektilnya itu ada partikel, satu partikel, ejektilnya juga partikel, tapi lebih dari satu. Kemudian reaksi spalasi, jika projektilnya adalah satu partikel, ejektilnya adalah lebih dari satu jenis partikel dan jumlahnya banyak. Oke, nanti kita lihat contohnya supaya kita bisa bedakan yang mana evaporasi, yang mana spalasi. Kemudian yang kelima, reaksi stripping atau pelucutan. Jadi pelucutan atau stripping itu sama jika A-nya adalah ion berat. Jadi ion-ion yang berat. Nanti kita lihat contohnya dimaksud dengan ion berat. Contohnya ya, kita sebutkan nitrogen dengan muatan -4. Itu termasuk ion berat. Nah, kemudian ejektilnya adalah partikel atau atom. Kalau dia berupa atom, maka massa atom Y itu lebih besar dari, partikel atau atom. Dan massa atom hasil reaksi selalu lebih besar daripada massa atom targetnya. Oke, kita lihat contohnya masing-masing. Nah, nanti kita bisa bedakan yang mana fotonuklir, yang mana penangkapan partikel pemancaran radiasi, mana evaporasi, mana spalasi, mana stripping. Nah, contoh reaksi fotonuklir. Nah, berilium 9 ditembak oleh gamma menghasilkan berilium 8 ditambah dengan neutron. Ini termasuk reaksi fotonuklir karena projektilnya adalah gamma atau foton, ejektilnya adalah partikel. Contoh lain adalah hidrogen 2, projektilnya gamma, menghasilkan hidrogen 1, ejektilnya adalah neutron. Oke ya. Kemudian yang kedua, ini kebalikan dari reaksi fotonuklir. Kalau tadi fotonuklir projektilnya gamma atau foton, ejektilnya adalah partikel. Untuk reaksi penangkapan partikel pemancaran radiasi, projektilnya adalah partikel, ejektilnya adalah gamma atau foton. Contohnya adalah natrium 23. Ditembak oleh neutron, menghasilkan natrium 24 ditambah dengan foton. Kemudian contoh lain, targetnya aluminium 27, ditembak oleh proton, melepaskan gamma ditambah dengan silikon 28. Oke, begini ya, inti target maupun inti hasil reaksi bisa sama, bisa berbeda. Ya, bisa sama, bisa berbeda. Oke, selanjutnya reaksi evaporasi. Reaksi evaporasi, nah coba lihat. Tadi reaksi evaporasi adalah reaksi inti di mana projektilnya adalah satu partikel. Satu partikel ya, bisa apa saja. Satu alfa, satu proton, satu neutron. Nah, tapi ejektilnya bisa lebih dari satu. Lebih dari satu di sini maksudnya, kalau lebih dari satu jenis, jumlahnya masing-masing satu. Contohnya aluminium 27 menjadi natrium 24. Lebih dari satu jenis ya, karena ejektilnya ditembak satu alfa, menghasilkan lanthanum 133, melepaskan neutron. Satu jenis saja ejektilnya, tapi jumlahnya banyak, 4 neutron. Ini adalah reaksi evaporasi. Jadi bisa saja ejektilnya itu satu jenis, tapi jumlahnya lebih dari satu. Contohnya di situ 4 neutron. Bisa juga ejektilnya itu, tapi jumlahnya masing-masing adalah satu. Contohnya aluminium 27 menjadi natrium 24, ejektilnya adalah satu proton dan satu alfa. Paham ya? Reaksi evaporasi. Nah, sekarang kita bandingkan dan reaksi spalasi. Spalasi adalah suatu reaksi inti jika projektilnya adalah satu partikel, ejektilnya adalah lebih dari satu partikel baik jenis maupun jumlahnya. Contohnya, tembaga 63 ditembak oleh satu proton, menghasilkan natrium 24 dengan melepaskan satu proton, 3 neutron, dan 9 alfa. Berikutnya, brom 79 ditembak oleh satu proton, menghasilkan skandium 44 dengan melepaskan satu proton, 7 neutron, dan 7 alfa. Jadi sudah bisa dibedakan ya, yang mana spalasi, yang mana evaporasi.
Ini biasanya bingung, terbalik-balik antara spalasi dengan evaporasi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jelas ya perbedaannya? Oke, yang terakhir adalah reaksi stripping atau pelucutan. Jadi, projektilnya adalah ion berat, dan ejektilnya adalah partikel atau atom. Nah, dengan ketentuan massa atom massa inti hasil reaksi lebih besar dibandingkan massa inti target. Contohnya adalah tembaga 63 ditembak oleh ion berat, itu deuteron. Deuteron itu adalah neutron ditambah dengan proton, menghasilkan tembaga 64 tambah 1 proton. Jadi, projektilnya ion berat bisa berupa neutron, bisa berupa ion-ion lain. Contohnya adalah hidrogen dengan muatan -4. Kemudian apalagi ya? Oksigen dengan muatan -6 dan sebagainya. Dengan ketentuan, ingat ya, ketentuannya adalah massa inti hasil reaksi lebih besar dibandingkan massa inti target. Oke? Jelas? Ada yang mau ditanyakan mengenai slide ini? Oke. Kalau tidak ada, cukup sampai sini dulu ya. Jadi insya Allah saya lanjut energetika sampai ke belakang itu pekan depan. Jadi ingat, kita kuis hari Kamis, insya Allah jam 1 ya, jam 1.10. Jadi nanti kuisnya saya belum buat soalnya, nanti saya kabari di grup. Ini masih hari Senin ya. Jadi saya kabari di grup nanti kuisnya dalam bentuk apa. Baik, apakah di Google Classroom atau di WA saja nanti. Oke? Ada pertanyaan? Saya kira sudah bisa dipahami ya, sudah cukup jelas tadi apa yang saya jelaskan. Kalau begitu kita akhiri diskusi kita hari ini. Nanti absennya di WA grup saja ya, bikin list di situ. Jadi saya tidak usah absen satu-satu di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya share ini materinya di grup. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.